videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tema ya untuk kelas 4. Tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Subtemanya adalah subtema 3 yaitu bersyukur atas keberagaman dan di pembelajaran kedua. Nah, adik-adik, alangkah lebih baiknya kalian mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran 2 ini ya, secara mandiri. Setelah kalian selesai mengerjakannya, kalian bisa menonton video kakak kali ini dan juga mencocokkan jawabannya. Langsung saja kakak akan membacakan materi dan juga jawaban-jawaban yang sudah kakak jawab. Yang pertama adalah Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Kita harus mensyukurinya. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut. Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia. Nah, di sini ada rumah gadang yaitu rumah adat Sumatera Barat atau Sumbar. Terus ini rumah Aceh yaitu rumah adat Nanggroe Aceh Darussalam. Terus ada rumah Balai Batak Toba adalah rumah adat Sumatera Utara atau Sumut. Ini rumah adat Tongkonan yaitu rumah adat Provinsi Sulawesi Selatan, Sulsel atau suku Toraja. Terus Baileo, rumah adat Provinsi Maluku, rumah adat Bangka Belitung. Lanjut ya, di halaman 140 di sini ada ayo mengamati. Salah satu keunikan dari rumah adat Indonesia adalah berbentuk sudut atapnya. Sudut-sudut pada segi banyak juga menjadi satu keunikan. Coba amati segi banyak berikut. Bisakah kamu mengelompokkan segi banyak beraturan dan tidak beraturan dengan berdasarkan sudutnya? Nah, seperti ini ya. Ya, segi banyak beraturan memiliki sudut dan sisi yang sama. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang keunikan sudut pada segi banyak beraturan. Amatilah segi banyak beraturan berikut. Ukurlah besar setiap sudut pada segi banyak, hitunglah pula jumlah besar seluruh sudutnya. Apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, untuk gambar yang pertama, ini ada segitiga, yaitu banyak sisinya 3. Besar sudut pada segi banyaknya 60 derajat, jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Terus ini ada segi 4, banyak sisinya 4, besar sudutnya itu 90 derajat, jumlah sudutnya itu 360 derajat. Segi 5, besar sudutnya itu 180 derajat, jumlah besar sudutnya adalah 540 derajat. Terus segi 7 itu besar sudutnya 128,6 derajat. Terus jumlah besar sudutnya adalah 900,2 derajat. Atau pembulatannya adalah 900 ya. Terus lanjut lagi, ini ada segi 6. Terus besar sudutnya itu adalah 120 derajat. Besar nganunya ya. Jumlah besar sudutnya adalah 720 derajat. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan? Apakah hubungan besar sudut pada segi banyak dengan sisinya? Nah, segi banyak beraturan memiliki besar sudut dan jumlah sisi yang sama. Lanjut lagi, di sini sekarang tanpa mengukur, coba kamu hitung sudut dalam pada bangun datar berikut ini. Bangun datarnya perkirakan besar sudut dalam tanpa mengukur. Ini tanpa mengukur ya. 60 tambah 60 itu 120, 360 bagi 6 itu 60. Jadi 180 dikurangi 60 dibagi 2 itu adalah 60. Terus untuk gambar yang kedua, 70 ditambah 70 itu 140, 360 dibagi 9 itu sama dengan 40 derajat. 180 dikurangi 40 dibagi 2 itu adalah 70. Nah, buktikan dengan mengukurnya. Untuk gambar pertama, kalau dibuktikan itu 120 derajat, untuk gambar kedua itu 140 derajat. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan? Jadi perkiraan besar sudut ada perbedaan ya ini dengan bukti pengukurannya. Nah, seperti ini ya adik-adik. Lanjut di halaman 142. Di sini ada ayo berdiskusi, mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya.
Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani, Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku, ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku, Bayi Leo namanya. Menarik, Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah Gadang dari Padang, rumah Kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah Juklo dari Jawa, atau rumah Limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan menjelma menjadi gambar yang indah. Lanjut ya, di sini berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Presentasikan hasilnya di depan kelas. Nah, untuk yang pertama, apa ide yang dimiliki Lani? Yaitu membuat rumah adat daerah lain. Yang kedua, apa ide yang dimiliki oleh Edo? Yaitu rumah adat Maluku. Yang ketiga, bagaimana mereka menyikapi ide-ide berbeda dengan cara menghormati ide yang disampaikan seseorang. Yang keempat, apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Jelaskan. Ide yang berbeda dapat memberikan manfaat, yaitu memperkaya ide yang sudah ada. Nomor 5, kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas, yaitu kerjasama membuat mozaik. Yang keenam, apa manfaat kerjasama dalam keberagaman, yaitu agar tercipta kerukunan antara umat beragama dan saling mendukung. Yang ketujuh, hal baik yang bisa didapatkan ketika mereka bekerja sama dalam keberagaman, yaitu saling memahami dan menghargai bahwa setiap orang itu berbeda-beda, bukan berani tidak dapat bersatu. Untuk yang nomor 8, nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas, yaitu kerjasama. Terus, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami teman-teman yang berbeda. Dari mereka kami bisa belajar banyak hal. Terima kasih Engkau anugerahkan perbedaan pada kami. Bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu bekerja sama dalam perbedaan? Coba ceritakan pengalamanmu. Yang pertama adalah jenis kerjasama, yang kedua perbedaan yang ada, yang ketiga manfaat dari kerjasama dalam perbedaan, yang keempat nilai baik yang bisa kamu ambil. Tuliskan ceritamu dan ceritakan kepada temanmu. Nah, ini adalah contoh ceritanya ya. Saya pernah bekerja sama dengan teman saya dalam membuat kerajinan. Teman saya berbeda kebudayaan dengan saya, karenanya ia berasal dari Jawa Barat, sedangkan saya berasal dari Jawa Timur ya. Perbedaan budaya menjadikan kami memadukan dua unsur kebudayaan yang berbeda ke dalam kerajinan yang kami buat. Perbedaan itu berarti tidak bisa bersatu. Perbedaan tidak berarti tidak bisa bersatu ya. Sekarang lanjut di halaman 144, ada ayo berkreasi. Berlatih kembali dari tari bungung jumpa dengan formasi berdiri dan duduk. Jangan lupa gunakan iringan musik, kamu akan tampil di depan kelas pada pertemuan ke-6. Pastikan bahwa kamu dan teman-teman kelompokmu hafal gerakannya. Meskipun kita berbeda, kita harus bisa bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Ini di sini ada ayo renungkan apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini, yaitu tentang kerjasama ya. Apakah kamu merasakan manfaat kerjasama dalam perbedaan? Ya, merasakan. Nah, ini selain kerjasama kalian juga belajar tentang sudut ya. Yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengalamannya bekerja sama dalam perbedaan. Ceritakan hasilnya kepada gurumu. Nah, ini ya, kalian nanti bisa diceritain oleh orang tua kalian tentang pengalamannya bekerja sama dalam perbedaan. Nanti kalian bisa menulisnya di buku tulis.
Nah, cukup sampai di sini video yang kakak berikan ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan kakak dalam menyampaikan materi dan juga jawaban yang telah kakak berikan itu ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.